Pemirsa, ada momen ironis saat banjir menerjang Padang, Sumatera Barat. Seorang wanita hamil pingsan di rumahnya saat akan dievakuasi petugas. Ternyata ia mengalami kedinginan akibat banjir yang telah merendam rumahnya selama beberapa jam. Puluhan rumah warga terendam banjir di Kampung Penggambiran, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Ketinggian banjir mencapai 1,5 meter. Petugas SAR gabungan mengevakuasi seorang wanita yang tengah hamil dengan perahu karet. Wanita hamil tersebut yang kedinginan sejak banjir merendam rumahnya pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Banjir yang terjadi akibat hujan deras sejak Rabu petang hingga Kamis dini hari juga membuat puluhan rumah warga terendam di Kelurahan Arai Pinang dan Ampalu. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, A-News melaporkan. Di Majalengka, Jawa Barat, hujan selama 5 jam menyebabkan banjir. Petugas gabungan bekerja cepat mengevakuasi korban banjir ke tempat aman. 52 rumah warga di Blok Kedung Buni, Desa Bonang ini terendam banjir setinggi 1 meter lebih. Petugas gabungan menyisir di lokasi banjir untuk mengevakuasi warga ke lokasi yang aman. Banjir akibat meluapnya Sungai Cideres dan Cilutung. Masyarakat berharap agar pemerintah memperhatikan kondisi sungai yang setiap tahun terus meluap. Ini baru beres, Pak, dan yang ke lokasi yang Waspadalah saat Anda melintasi kawasan tebing setinggi 30 meter di Kampung Ciseti, Subang longsor. Akibatnya akses jalan provinsi tertutup, tak bisa dilintasi kendaraan. Sementara itu, tebing setinggi 30 meter di Kampung Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Subang longsor pada Rabu malam. Longsor menutup seluruh akses jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Subang dengan Kabupaten Purwakarta. Akibatnya kendaraan roda 2 dan 4 tidak dapat melintas. Pihak kepolisian mengalihkan arus lalu lintas sementara ke arah Sagala Herang dan keluar di Ciater ataupun juga sebaliknya. Petugas menerjunkan alat berat untuk membersihkan material longsor. Bencana tanah bergerak terjadi di wilayah lain di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Puluhan rumah warga di bantaran Sungai Gung amblas 1 hingga 2 meter. Puluhan rumah di bantaran Sungai Gung, Desa Kajen, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal, rusak parah akibat bencana tanah bergerak pagi tadi. Ini berawal akibat curah hujan tinggi yang mengakibatkan banjir di aliran Sungai Gung. 22 rumah berada di tebing sungai rusak ringan hingga berat. 7 rumah diantaranya rata dengan tanah. Tebing di atas sungai amblas 1 hingga 2 meter, akibatnya dinding dan atap rumah ambruk. Sementara itu satu masjid kondisinya rusak parah. Jadi sungai Gung itu ke sini akhirnya longsor gitu. Ada berapa rumah, Pak, yang Ada 7 rumah. yang ambruk ya? Yang ambruk itu 7 rumah. Kalau total ada berapa, Pak? Kalau total semuanya 22. 22. Iya. Ini mengungsi kemana, Pak? Ya mengungsi sebelah rumah itu. Apa yang dilakukan di Pati, Jawa Tengah ini seolah menjadi tamparan keras untuk Pemda setempat. Kecewa karena jalan rusak tak kunjung diperbaiki, warga desa Blaru Pati memilih memperbaiki sendiri ruas jalan provinsi. Jalan rusak telah mengakibatkan banyak kecelakaan hingga merenggut korban jiwa. Bahu-membahu warga desa Blaru, Kabupaten Pati memperbaiki ruas jalan provinsi yang rusak parah. Warga menambah lubang-lubang jalan yang menganga yang menjadi ancaman pengguna jalan. Perbaikan jalan ini memakai dana pribadi atau swadaya masyarakat. Warga memperbaiki jalan secara mandiri juga sebagai bentuk protes kepada pemerintah lantaran kerusakan di jalan provinsi yang melintasi desa mereka sudah berlangsung lama. Tak jarang kondisi jalan rusak ini akibatkan kemacetan hingga kecelakaan yang menelan korban jiwa. Parah sekali jalannya. Lubangnya dalam, banyak yang jatuh. Banyak yang jatuh di sini. Pak, katanya ada yang meninggal dunia ya, Pak? Ada, katanya ada. Ada yang parah sini sampai kok hancur. Ini dari jatuh. Udah
lubang ini jatuh. Pak, ini memperbaikinya mandiri atau bagaimana, Pak? Dana pribadi, jadi ini dana pribadi. Kami lakukan penambalan secara mandiri. Ada terus ini batu termasuk biskos dan lain sebagainya kami siapkan mandiri, alat-alat kami siapkan secara mandiri. Kami berharap pemerintah dalam hal ini Bina Marga mengatakan dengan jelas, dengan tegas, saya tidak ada dana dan biarkan kami masyarakat yang bekerja secara swadaya untuk menambal jalan. Ini bentuk akumulasi kemarahan warga ya? Kami marah, betul, karena banyak korban yang ada teman saya sudah meninggal dunia. Warga Desa Blaru berharap kondisi ini diperhatikan pemerintah setempat agar jalan yang rusak bisa diperbaiki secara permanen. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Ribuan ikan di Sungai Cisadane, Tangerang, Banten mati diduga akibat tercemar limbah kimia cair dari kebakaran pabrik pestisida. Meski menyimpan bahaya kesehatan, warga malah sengaja mengambil ikan mati untuk dimasak. Warna putih agak susu. Aliran Sungai Cisadane di Tangerang, Banten berubah putih berbuih sejak Selasa kemarin. Air sungai diduga tercemar limbah kimia cair dari kebakaran pabrik pestisida Senin lalu. Akibat pencemaran sungai, ribuan ikan mati mendadak. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang telah mengambil sampel air sungai untuk dilakukan uji laboratorium. Selama hasil uji lab belum keluar, masyarakat diminta tak mengkonsumsi ikan mati dan air Cisadane. Menghimbau kepada warga yang tinggal di bantaran Kali Cisadane untuk saat ini tidak mengkonsumsi atau menggunakan air dari Kali Cisadane. Karena kemarin ada beberapa ikan yang memang banyak mengambang ya, terus juga masyarakat juga memang banyak yang mengambil. Ini juga kita sosialisasikan. Pertama, sementara kami mengambil sampel air ini, baku mutu kualitas airnya untuk tidak dikonsumsi dahulu. Meski menyimpan bahaya kesehatan serius seperti kanker, sebagian warga tak menggubrisnya. Mereka tetap mengambil ikan mati untuk dimasak sebagai lauk. Menurut warga, ikan mati dari Sungai Cisadane memang berbau minyak sehingga harus dicuci berulang kali. Kalau bau minyak, ini lagi. Tapi sempat bau nggak tuh ikan? Minyak, bau minyak. Ini lagi, pada cuci lagi. Akibat pencemaran Sungai Cisadane, PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang menutup penyaluran air bersih karena suplai air baku diambil dari Sungai Cisadane. Sebagai gantinya, PDAM melakukan dropping air bersih dengan tangki ke sejumlah permukiman warga. Dari Tangerang, Banten, Sukrot, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan ikan mati akibat Sungai Cisadane diduga tercemar limbah kimia cair. Warga sudah diimbau untuk tidak mengkonsumsi air maupun ikan dari sungai tersebut. Dan berikut laporan Naura Syafikah dan juru kamera Jemi Yasin dari Sungai Cisadane, Tangerang, Banten. Dan mematikan, dua kata yang menjadi bisa penggambaran untuk situasi dan juga kondisi air di Sungai Cisadane, Kota Tangerang. Di mana air sungai di Cisadane ini bisa dibilang menjadi salah satu tumpuan bagi warga Kota Tangerang, namun sekarang harus dihindari, menjauhi karena berbahaya tercemar dari kimia imbas dari kebakaran pabrik di salah satu kota Tangerang. Dan memang untuk cemarannya ini sudah meluas sejauh kurang lebih 22 km di seluruh aliran Sungai Cisadane dan menyebabkan salah satunya yang bisa terlihat adalah kematian massal dari ikan yang berada di aliran Sungai Cisadane. Juru kamera saya, Jemi Yasin, akan memperlihatkan kepada Anda pemirsa salah satu wujud untuk bangkai ikan yang ada di aliran Sungai Cisadane. Ini jumlahnya banyak sekali, tidak hanya satu. Dan ini adalah salah satunya yang bisa kami perlihatkan kepada pemirsa untuk ikan berjenis ikan sapu-sapu. Namun memang kalau misalnya kita lihat di situasi saat ini tercemar kimia untuk aliran Sungai Cisadane memang sudah sangat berbahaya sekali. Bahkan untuk ikan saja tidak bisa bertahan hidup, apalagi manusia kalau misalnya mengkonsumsi dari air ataupun juga dari ikan-ikan yang ada di sini. Sehingga memang dari Pemprov Kota Tangerang juga sudah memperingatkan kepada warga Tangerang khususnya untuk tidak pertama menggunakan air pump, kemudian juga tidak mengkonsumsi dari ikan-ikan yang ada di sini. Dan tidak hanya dari ikan yang ada di atas, yang ada di air saja, ada juga tadi kami melihat ada beberapa bangkai yang sudah mengering di tempat kami melaporkan tadi. Salah satunya ini salah satunya yang sudah mengering
Memang sudah beberapa hari semenjak kejadian kebakaran dan juga menyebabkan pencemaran kimia yang memang diduga ini dari pabrik yang memproduksi pestisida untuk mengusir hama sehingga sangat membahayakan sekali. Dan sekarang kalau misalnya kita menghirup aroma di aliran Sungai Cisadane ini bukan lagi wangi minyak yang menyengat, namun sekarang sudah bau amis sepertinya karena dari ikan-ikan yang ada di sini yang sudah menjadi bangkai. Dan memang ini sudah diperingatkan juga pastinya untuk seluruh warga Tangerang dan kemudian juga diperingatkan dari beberapa aktivis lingkungan seperti apa nanti ke depannya untuk yang bisa memberikan kebaikan lagi untuk aliran Sungai Cisadane sehingga memang aman kembali untuk dikonsumsi bagi warga Kota Tangerang. Dari Tangerang, Naura Syafika, Jimmy Jasin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon sentilan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang dilayangkan di media sosial. Sahut menyahut antara Purbaya dan Sakti mencuat usai Purbaya mengomentari realisasi anggaran proyek pembangunan kapal. Belum ada orang di sana, kan kita mendorong pertumbuhan ekonomi. Semuanya saya anggarin kok. Rugi saya, Pak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengomentari realisasi anggaran pada industri galangan kapal nasional. Bak gayung bersambut, sindiran Purbaya kepada Kementerian Kelautan Perikanan pun langsung dibalas. Dalam akun media sosial pribadinya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut dana pembangunan kapal berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah Inggris. Ia pun meminta Purbaya untuk mengecek kembali apakah dana sudah dikucurkan atau belum. Usai disentil Menteri Kelautan Perikanan, Menkyu Purbaya langsung membalas dengan mengatakan, "Pak Menteri, sahabat saya." Dan ia membenarkan bahwa anggaran memang belum dicairkan. Udah saya cek, belum dikucurin katanya Pak. Gimana Pak? Memang belum. Oh berarti belum dikucurin? Belum. Saya kan gini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu sampai dananya ada dulu, kan ada rencana depannya kan. Jadi saya minta saya itu aja belum kelihatan gerakan di depan, itu aja. Gampang saya ngomong Pak Menteri kan sahabat saya juga gampang. Saat menyaut Menkyu Purbaya dan Menteri KP Sakti merujuk pada proyek pembangunan 1.500 kapal ikan yang bekerja sama dengan Inggris. Dalam acara Kadin beberapa waktu lalu, ia menyentil Kementerian Kelautan Perikanan soal rendahnya pemanfaatan belanja pemerintah, khususnya program peremajaan kapal. Tim Liputan iNews melaporkan. Gaya bicara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memang kerap menjadi perbincangan. Tidak hanya gaya koboynya, Purbaya juga berbicara ketus yang membuat panas telinga anak buahnya, bahkan pejabat di lintas lembaga. Gerak-gerik Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tidak terlepas dari sorotan masyarakat. Di samping berbicaranya yang ceplas-ceplos atau koboy, gaya bicaranya sesekali juga keras dan tajam atau ketus. Misalnya saja saat dirinya menanggapi operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap anak buahnya di Bea Cukai dan Pajak. Dirinya dengan tegas mengatakan menyiapkan sanksi pemberhentian untuk mereka jika terbukti bersalah. Titik masuk untuk memperbaiki Bea Pajak dan Bea Cukai sekaligus. Kemarin kan Bea Cukai udah saya obrak-abrik. Kan yang dapat yang dipinggirkan udah terdeteksi emang sebelumnya. Emang ada sesuatu yang ada di situ. Bukan rotasi, kalau saya nggak boleh baca sih ya. Pak, tadi Bapak bilang Nanti kita akan non-job kan mungkin di tempat di pusat yang nggak ngapa-ngapain. Kalau terlibat. Tapi kalau itu boleh berhenti nih. Nanti kita lihat. Kayaknya sih kalau terbukti salah bisa diberhentikan, sekarang berhentikan. Bicaranya yang ketus juga muncul saat Purbaya mengakui pemerintah alami kerugian reputasi akibat kisru penonaktifan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau PBI-JKN. Masuk lagi ke data RPBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan. Entah membayar dengan tempat lain atau gimana. Tapi jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek cuci darah lagi, tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol.
Ya, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini, Pak. Purbaya tegaskan tidak ada pengurangan dalam anggaran kesehatan. Meski terkesan ketus dan ceplas-ceplos, namun masyarakat menilai ucapannya yang berani dan tegas efektif mengungkap berbagai persoalan yang ada ke publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Purbaya sepertinya benar-benar versus everybody. Sebelumnya, Purbaya juga sempat adu argumen terkait isu nasional dengan sejumlah tokoh, mulai dengan Menteri SDM Bahlil Lahadalia hingga Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sempat mengkritisi selisih harga yang sangat jauh antara gas 3 dan 12 kg. Hal ini membuat kejahatan pengoplosan LPG dan penyelewengan LPG subsidi sulit diberantas. Purbaya menyebut LPG 3 kg seharusnya dijual Rp12.750 per tabung, karena negara mensubsidi Rp30.000 per tabung dari harga asli Rp42.750. Kenyataannya, harga LPG melon di pasar mencapai Rp20 hingga Rp22.000. Alih-alih menjawab penyebab selisih harga, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia justru menyebut Menteri Keuangan salah data. Mencunya salah baca data itu. Biasalah kalau ya mungkin butuh penyesuaian. Ya. Purbaya merespon tanggapan Bahlil dan akan mempelajari lagi hal itu. Mungkin Pak Bahlil betul, tapi kan kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat angin dari hitungan staf saya. Nanti kan kita lihat di mana salah pengertian. Tapi harusnya sih pada akhirnya angkanya sama, uangnya itu aja kan. Iya. Purbaya juga keras berkomentar soal utang kereta cepat Jakarta-Bandung yang mencapai Rp116 triliun. Menurutnya, pemerintah enggan membayar utang proyek tersebut menggunakan APBN. Bahkan Purbaya menegaskan kewajiban bayar utang harus diselesaikan oleh BPI Danantara sebagai penanggung jawab BUMN. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa, kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika udah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara, bukan APBN. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan buka suara mengenai pelunasan utang WUS. Menurut Luhut, pemerintah Indonesia dan pihak Tiongkok sepakat melakukan restrukturisasi pembiayaan proyek itu. Melalui restrukturisasi, jangka waktu pembayaran utang diperpanjang hingga 60 tahun, sehingga beban keuangan menjadi lebih ringan. Sama dengan LRT, mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Belakangan Purbaya menyinggung soal banyaknya dana daerah yang mengendap dalam bentuk deposito di bank. Pengendapan dana tersebut dinilai sebagai indikasi dana daerah tidak terserap dengan baik. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit, tapi di checking account apa? Giro. Malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan? Kenapa taruh di checking ada di giro kalau gitu? Ya pasti nanti akan diperiksa BPK. Pernyataan Purbaya tersebut menimbulkan beragam reaksi dari pemerintah daerah termasuk pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa kas pemerintah provinsi yang dipimpinnya itu. Justru kedatangan ke BPK ini meminta BPK untuk melakukan pendalaman terhadap alur kas pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena BPK yang punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Jadi yang menilai apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat, yang harus menyatakannya adalah BPK, karena dia punya kewenangan melakukan audit. Saya tidak tahu kan, kalau saya kan hanya menceritakan uang daerah Provinsi Jawa Barat gitu loh. Mungkin Pak Purbaya beranggapan bahwa uang Provinsi Jawa Barat tidak dibelanjakan. KDM bahkan sampai datang ke Kementerian Dalam Negeri untuk mengecek pernyataan Menteri Keuangan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.
Miskomunikasi antar menteri dalam Kabinet Prabowo Gibran menjadi cermin buruknya koordinasi pemerintahan. Rapat kabinet rutin yang seharusnya menjadi ajang konsolidasi tatap muka justru membuat bola panas di dunia maya. Dan berikut perbincangan Priska Papilaya dengan pakar komunikasi politik Profesor Gun Gun Herianto. Begini ya, ini soal komunikasi publik yang terfasilitasikan lewat ragam saluran. Ya, yang sekarang mungkin dominan banyak juga dipakai itu adalah sosial media. Jadi seperti respons KKP ini kan menterinya lewat juga medsos ya. Kemudian kalau kita dudukkan persoalan komunikasi publik kementerian ini kan termasuk komunikasi level tinggi ya, yang harus official, direktif. Dalam konteks apalagi bicara soal kebijakan-kebijakan yang berdampak luas atau berdampak signifikan, maka tata kelola komunikasi ya sebagai bentuk juga komunikasi kebijakan tentu tidak bisa parsial, artinya memang harus basis bukti atau basis data, evidence based policy gitu ya. Makanya kemudian penting memperhatikan 3 hal. Pertama, konteks komunikasinya. Kemudian yang kedua, substance atau pesan yang kemudian menjadi hal yang penting dari kebijakan untuk diketahui oleh para pihak termasuk masing-masing kementerian. Kemudian yang ketiga, bagaimana mekanisme menjelaskan ke khalayak luas sebagai bentuk informasi yang mungkin bisa mudah diterima dan kemudian juga bisa dipahami oleh khalayak luas. Termasuk di dalamnya itu bicara soal channel yang tepat atau saluran yang tepat. Jadi bagi saya, ya Kementerian Keuangan dan Kementerian KKP itu kan bagian dari kabinet yang dipimpin oleh Pak Prabowo, sehingga kemudian koordinasi tentu mekanismenya berbeda dengan organisasi di level bawah yang bisa serampangan. Ya, ini kan butuh komunikasi lintas kementerian ya yang kemudian melampaui ego sektoral masing-masing. Terlepas ya dari gaya masing-masing menteri ya, seperti Pak Purbaya itu kan orang equalitarian, gaya yang spontannya tinggi gitu ya, ceplos-ceplos gitu ya. Tetapi kemudian juga tentu meskipun ceplas-ceplos atau impromptu, spontan gitu ya dalam konteks retorikanya, tetap juga harus memperhatikan basis data. Kenapa? Karena ini kan menyangkut juga apakah benar misalnya dananya sudah dikucurkan atau tidak. Apakah kemudian berdasarkan FCR atau finding, conclusion, recommendation untuk menyampaikan itu ke khalayak luas begitu. Nah, juga respons ya dari Pak Sakti itu menurut saya juga harusnya melalui ya saluran-saluran yang tepat juga, misalnya dalam konteks koordinasi. Kan di di kabinet kan ada rapat terbatas yang mungkin juga bisa menyampaikan data-data lintas sektor atau lintas kementerian. Ini idealnya ya dari sisi tata kelola komunikasi kebijakan ya. Menurut saya kok rasa-rasanya tidak tepat ya membangun diskursus sesama menteri yang kecenderungannya relasi antagonistisnya menguat, sementara basis datanya itu kurang terkonfirmasi dengan baik begitu. Artinya Anda melihat bahwa koordinasi antara 2 kementerian ini kurang atau lemah begitu, Prof? Iya, menurut saya lemah ya. Ini menunjukkan lagi-lagi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo waktu evaluasi 100 hari pertama pemerintahannya. Salah satu yang lemah ya dari sisi kabinet yang dipimpin oleh Pak Prabowo itu adalah soal komunikasi kan. Dan itu sudah diakui oleh Pak Prabowo. Artinya kalau kemudian menyangkut kebijakan para menteri itu bersilang sengketa di media sosial yang membentuk bubble begitu ya, dan kecenderungannya juga tidak komprehensif begitu, menjadi letupan atau lebih tepatnya ada problem dengan communication privacy management namanya. Dalam komunikasi ada CPM ya, communication privacy management itu mana yang harus dibuka dan mana yang tidak, mana yang
kapan kita ofensif, kapan kita defensif gitu ya. Nah, kalau bicara soal respon, apalagi pilihan-pilihan diksi yang saya lihat dari Pak Sakti itu juga nyaris seperti bukan menunjukkan respons antar kementerian yang harusnya menunjukkan ya soliditas kabinet begitu. Ya mungkin saja di backstage lain hal ya, bisa aja mereka sebenarnya ada keakraban, pertemanan, tetapi kan publik tidak melihat itu. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mendatangi Polresta Solo untuk memberikan keterangan ke penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus tudingan ijazah palsu. Tetaplah bersama kami di Sinus Siang.